Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi game Boboiboy pasti datang 2 kali. Kayak menyalawi, Zdev nih, subscribe dong. Oke, video ini last tutorial. Sebelumnya saya sudah bikin 3 video tutorial bikin game mulai awal bikin, dan di video yang sekarang waktunya bikin kontrol Android plus cara build ke Androidnya. Oh iya, karena game ini hasil dari tutorial, jadi tidak sepenuhnya jadi game, cuman contoh simpel aja. Sebelum lanjut, aku perlihatkan hasilnya sebentar. Nah, ini aku udah tambahin waktu biar ada tantangannya, dan hasil waktu terakhir akan otomatis tersimpan. Aku juga tambahin sound biar agak hidup. Oke, jadi yang penasaran sama kode-kodenya, aku udah kasih file game makernya di bawah, plus ada game APK-nya juga. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, oke, langkah pertama yakni menambahkan sprite gambar untuk kontrolnya. Sini saya sudah menambahkan untuk yang bergerak ke kanan, ini yang ke kiri, ini untuk lompat saya pakai X, terus ini untuk memukul saya pakai bulat. Nah, karena gameku playernya cuman bisa gerak kanan, kiri, lompat sama bawah, maka cuman ini. Oke, selanjutnya kita bikin objeknya. Kita bikin grupnya dulu supaya gampang bedain. Sini bikin satu dulu ya, OBJ kanan. Contoh ini aku kasih OBJ kanan, terus sprite-nya pilih yang gambar kontrol kanan tadi. Nah, untuk kontrol di game maker ini ada 2. Ada yang pakai left press seperti ini tombol play saya. Itu pakai ini pakai left press. Nah, tapi kekurangannya left press ini, tombol ini tidak bisa diakses bersamaan. Beda dengan kalau main game kan biasanya kita bergerak ke kanan atau ke kiri, lalu pas gerak kanan sambil klik lompat kan 2 tombol diakses secara bersamaan, tombol kanan gerak, tombol lompat juga gerak. Nah, itu tidak bisa jika kita pakai left press, 2 fungsi bersamaan. Left press cuman bisa dipakai 1 fungsi. Nah, untuk yang 2 fungsi itu ada kodenya sendiri, tidak kayak yang left press. Oke, langsung kodenya itu ada di sini di step. Nah, karena di game kita kan kadang bergerak kanan kiri sambil lompat diklik secara bersamaan, maka kita harus tulis kodenya sendiri.
Kalau left press kayak tadi klik play ya left press. Ini kita kasih variabelnya, ini terserah namanya, lalu add key, kita tulis nah seperti ini. Nah ingat-ingat ini ya, yang ada di dalam ini ada 4 kategori, ada X, Y, WH. Lah WH ini ukurannya si sprite, si objeknya, lebar sama tingginya. Sementara X, Y itu kita misal kita taruh di sini ya tombolnya. Nah X, Y nya itu ada di bagian, nah ini di bawah, ini X, Y nya, X, Y, terus W sama H itu tinggi sama lebar dari si objek, dari sprite nya. Nah ini X, Y kita tulis di sini. Nah untuk lebar sama tingginya kita bisa lihat di sini. Nah ini tinggi kali lebar dari si objek, tombol kanan. Maka kita tulis di sebelah kanannya X, Y. Jadi rumusnya virtual key add itu X, Y, WH. Jadi posisi X, Y lebar sama tinggi dari objek. Nah lalu kita kasih ORD ini untuk fungsi, karena playerku kan ada 4 fungsi, ada bergerak ke kanan, kiri, atas, sama memukul. Nah yang tombol kanan ini kita mau pakai yang press D, bergerak ke kanan, maka ini ORD nya ini yang kita ambil. Jadi press tombol kanan ini kita tulis ORD nya yang D, jadi fungsinya sama kayak bergerak ke kanan, seperti itu. Nah sebelum kita mulai, ini kan ada roomku kan ukurannya, nah ini 3830 kali 720. Nah room size ini ukuran dari permainan saat berlangsung. Jadi saat game dimulai itu luas peta dunianya itu ini, lebarnya 3830, tingginya 720. Nah lalu di bawah ada yang namanya kamera properties. Sini punya aku 640 kali 400. Nah kamera properties ini si kamera dari gamenya. Nah yang ini 640 kali 400, kan ukuran dunia gamenya 3830. Nah yang disorot kamera itu 640 kali 400, jadi segini, dan itu yang akan mengikuti player. Terus ini ada viewport properties. Viewport ini yang akan ditampilkan di device. Ini saya pakai 1280 kali 720 karena kan kita bikin untuk HP, jadi ukuran pasnya itu segitu. Nah jadi intinya 1280 kali 720 ini yang ditampilkan di Android, di device kita. Terus kamera ini yang menyoroti di dunianya game, dan room size nya itu luas dari dunia di gamenya. Nah karena ini skalanya banyak, maka kontrolnya kita tidak cukup pakai tulisan step. Biasanya kalau kontrolnya kalau dunianya kecil saya pakai biasa step gitu. Tapi karena ini banyak perhitungan, banyak skala-skala, maka kita tambahi draw GUI. Nah di draw GUI kita kasih kode supaya gambarnya ini bisa pas di kameranya, di gamenya itu seperti ini, draw sprite. Nah di dalam kita tulis nama sprite-nya, ini kan kanan, sprite-nya namanya kanan, maka kita tulis di sini kanan, koma, sub image kita tulis 0, koma. Lah lalu ini
posisi X sama Y. Nah ini X sama Y nya kan, nah ini dari si kontrol kanan ini X Y nya kita tulis di draw GUI. Nah seperti ini. Oke, kita coba. Nah ini sudah ada. Bentar, kok ada. Oke, kontrolnya berhasil, tapi ini terlalu kecil ya. Maka kalau terlalu kecil, yang kita ganti ukuran sprite-nya. Oke. Oh iya, saat kita bikin sprite, pastiin originnya ada di atas di sini. Karena ini nanti pengaruh sama ukuran dan dari sprite-nya, lebar sama tingginya. Ini kan lebar sama tingginya 55 kali 60. Nah, misal si originnya ada di tengah, itu ngitungnya dari origin 55 ke samping, 60 ke bawah. Jadi lebarnya 55, 6, tingginya 60. Misal gini, originnya di tengah ya. Nah, menghitungnya lebar 55 itu dimulai dari samping. Nah, terus 60 tingginya ke bawah. Makanya kalau seperti itu, jadi yang di atas ini tidak terdeteksi. Kita klik-klik nggak berfungsi jadinya. Makanya kita harus taruh origin itu di atas biar skalanya pas. Kita taruh di atas. Nah, maka satu full ini ukurannya 55 kali 60. Nah, ini kita sembunyiin supaya nggak kelihatan. Ya, sama kita ganti ukurannya, misal tambah besar. Ya, jangan lupa ganti di sini ukurannya, di width sama height nya kita ganti juga. Ini XY tetap. Nah itu XY nya. Nggak kelihatan. Oh bentar. XY nya ada loh. Oh sorry. Nah ya ini X sama Y. Jadi kita tentuin di sini. Jadi X sama Y kita isi. Ini diisi width sama height. Terus yang sebelah kiri X sama Y. Ini yang ini. Sorry. Oke, terus ini X sama Y juga kita samain. Nah, baru ini disembunyiin. Nah, oke, fungsi ukurannya pas. Kita lihat, oke, aman, sudah nggak ada. Oke, kalian bisa tambahin lagi yang tombol kiri atas sama mukul seperti yang tadi. Saya akan percepat videonya saat saya menambahkan. Oke, ini saya sudah tambahin kontrolnya, kanan kiri lompat sama serang,
dan sudah saya sembunyiin biar gak kelihatan. Oke, kanan berhasil, yang kiri berhasil, lompatnya aman, mukul juga aman. Oke, sip. Sekarang lanjut ke build Android. Nah, oke. Untuk build Android aslinya gampang. Cuman yang sulit itu nyiapin syarat-syaratnya. Jadi untuk build Android kita perlu menyiapkan JDK, SDK, NDK. Nah, udah 3 itu. Dan NDK sama SDK itu filenya besar banget. NDK, SDK sama JDK kalau diakumulasi total size-nya sekitar 14 GB sampai 15 GB. Nah, itu yang sulit. Kalau build-nya sangat mudah. Oke, jadi build-nya kita tinggal ke pojok sini kanan atas. Nah, lalu kita pilih Android. Nah, ini di sini kita harus login terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah login maka udah cukup sekali. Karena kemarin laptopku habis kena virus dan aku install ulang, maka ini aku harus login kembali. Oke, tinggal kita login. Akunnya aku lupa pakai akun apa, Google atau Google kayaknya. Oh, Opera. Oh, ini bisa pakai Google ya. Jadi kita pakai Google aja biar gampang. Oke, Anda berhasil dan Anda sudah masuk. Kita cek. Sorry, like. Oke, tinggal kita klik tengah ini aja. Oke, berhasil. Oke, pertama kita pilih Android. Oh ya, kan ini habis install, jadi kita harus habis login, kita harus install dulu. Nah, ini kita install Androidnya ke GameMaker. Jadi untuk install untuk build Android kita perlu install untuk buildingnya ke Android, terus sama bahan-bahannya tadi NDK, SDK, JDK. Intinya butuh size lumayan besar. Misal kalian mau NDK, SDK, nanti bisa DM, nanti aku kirimin lewat Google Drive. Atau semisal kalian malas mau download file besar, kalian bisa kirim game kalian ke aku, nanti aku bantuin build ke Android. Nah, oke, sudah selesai. Kita kembali ke tadi. Oke, pastiin pilih Android. Kalau untuk build Windows kita pilih Windows, karena kita mau pakai Android, pilih Android. Lalu kita ke file, ke ini reference, lalu kita cari apa namanya, agak lupa aku. Bukan, nah ini. Terus kita pilih yang Android. Nah, ini yang aku maksud tadi. Kita butuh NDK, SDK, JDK 3. Ini aku udah siapin filenya. Ini Android Studio. Nah, ini NDK, SDK sudah ada. JDK itu Java, karena Android itu dijalanin pakai Java, jadi kita perlu install Java juga. Oke, kalau bahan-bahannya sudah siap, tinggal kita masukin ke GameMaker, select folder. Oke, Android
Studio. Nah, oke, berhasil satunya. Sama Java, ini aku lupa Javanya pas enggak ini versinya. Oh ya, ini diisi apa enggak ya? Seingatku ini enggak wajib diisi, kecuali game kalian mau diupload di Playstore baru harus diisi. Kayaknya enggak. Enggak kayaknya. Kita apply. Oke. Oke, ini tetap Android ya. Terus kita build. Bentar. Di sini ada game option, terus kita pilih Android. Nah, di sini API kita pilih level 33. Kenapa kok 33? Karena SDK NDK aku itu khusus versi Android yang API-nya level 33. Nah, nanti aku jelasin. Kita scroll ke bawah dulu. Sini ada arsitektur. Ini untuk versi Androidnya ada 32 bit, 64 bit. Ini kita centang semua biar bisa diinstal di semua Android. Oke, terus ini ada gambar. Jadi nanti icon gamenya, karena saya belum ada, aku skip aja ya gambar manual. Ini 24 biar gambarnya bagus. Lalu ini kalau kalian pilih ini, aplikasinya cuma bisa diinstal di Android yang ada GPU-nya. Kalau yang bawah bisa diinstal untuk semua Android. Jadi kita pilih ini full aspect ratio. Nah, ini ikonnya di Android. Dan ini fotonya butuh banyak karena kan misalnya ini ada Android yang HP-nya kecil, nanti yang ditampilin yang foto ini semakin besar dan sampai ke tab itu yang terus ini pas loading, nanti gambar yang dimasukin di loading taruh sini. Karena saya nggak ada gambarnya, skip aja dulu. Oke, ini kita disable aja karena offline gamenya kan. Oke, kalau sudah apply, oke. Kalau sudah build, kita klik. Oh, jadi kita harus isi. Kayaknya ngisinya ngawur, nggak apa-apa. Pokok itu gamenya nggak di-upload di Playstore. Kalau upload di Playstore harus sesuai, ada caranya buat ngisi. Ini kita ngawur aja ya. Sorry, aku agak lupa kemarin, soalnya build udah lama kan. Terus kemarin laptopku kena virus, jadi ini diisi apa ya? Oh, ini kita bikin dulu key-nya. Terus sini kayaknya otomatis keisi nanti tanpa impor. Oke, udah ada. Nah ini gak usah impor, udah otomatis keisi. Ini ngawur aja ya, karena kan nggak dijadiin di Playstore. Oke, kalau selesai kita apply, oke, dan build, create executable. Oke, kita kasih nama gamenya ini aja lah ya, build. Lah, ini yang lumayan lama, biasanya bisa sampai 4-6 menit build ke Android. Ini kita allow aja. Lamanya itu tergantung seberapa besar gamenya, itu mempengaruhi lamanya.
Oh iya, kita bahas API tadi. API kan kita pakai API level 33. Oke, kita buka. Nah ini, semakin rendah API-nya, maka versi Android lama bisa install, tapi kemungkinan versi Android terbaru tidak bisa install. Dan ketika kita pakai API yang lebih tinggi, maka Android lama nggak bisa install. Makanya boboiboy kemarin aku pakai API yang level 33, ada Android yang versi Androidnya nggak bisa install. Nah itu dari API-nya. Kalau nggak salah bisa sih, meskipun API rendah di beberapa API, tapi Android versi terbaru masih bisa install. Nah kemarin aku pakai API level 33 karena Android SDK sama JDK itu harus sama versinya. Jadi NDK, SDK, JDK itu harus mumpuni semua, versinya sama. Kalau misal SDK NDK versi 2 lalu JDK nya 1 itu nggak bisa, jadi harus pas gitu. Nah itu yang sulit. Sementara aku sudah download SDK NDK tanpa tahu versinya berapa waktu itu, asal download. Nah selesai download aku create, ternyata error waktu itu. Terus aku tanya ChatGPT, katanya butuh versi JDK 17, dan pas waktu itu aku pakai versi berapa ya, 18 kalau enggak 19. Akhirnya aku download lagi yang 17. Nah aku mau download yang lama itu biar API nya bisa versi lama, malas gitu. Downloadnya filenya besar banget soalnya SDK sama NDK. Kalau JDK nya nggak terlalu besar. JDK kan Java-nya, Java Development Kit. Jadi untuk membangun ke Android itu pakai bahasa Java. Ya ini aku tunjukin versi size-nya dari NDK sama SDK. Nambah terus. Emang besar versi size-nya. Kalau kalian mau DM IG aku, nanti aku usahain pindah ke Google Drive, nanti aku kirimin biar bisa download yang versinya sama. Soalnya mau nentuin ngepasin versinya sulit. Kalau misal kalian males download karena size-nya besar, terus kepingin game kalian bisa di Android, kalian bisa kirim file gamenya, nanti aku bantuin build ke Android. Nah ini loh, sampai 14 GB. Itu belum JDK. Nah oke, udah selesai ini, build sukses, berarti tandanya udah selesai. Dan ya ini file APK nya tinggal kita pindah ke Android dan kita jalankan. Oke, seperti itu. Nah oke, ini tadi saya sudah pindahkan ke Android. Jadi ini saya akan install. Nah karena tadi kita tidak pakai icon tambahan, makanya ini pakai logo GameMaker. Misal kita tadi pakai icon tambahan, ya nanti hasilnya icon yang kita tambahkan. Tinggal install. Terus nama itu dari atas saat kita pengaturan GameMaker. Jadi ada tadi pengaturan buat atur nama gamenya. Kalau nggak diatur ya namanya ini create with GameMaker. Ya menginstal tompel Oke, selesai. Ini hasilnya ya nggak ada ikonnya, namanya created with GameMaker.
karena tadi belum kita setting. Oh iya, lupa. Tadi tuh ada settingan gamenya portrait atau landscape. Kayaknya tadi masih portrait. Seharusnya tadi diganti landscape. Maaf, saya salah. Nanti saya benerin. Oke. Pak. Sudah. Nah, kalau udah selesai gini, waktunya saya bermain 44 detik. Nah, jadi seperti itu. Sorry ya, salah. Seharusnya tadi gamenya landscape bukan portrait. Di pengaturannya salah. Oh iya, kalau kalian males buat build karena file yang dibutuhkan NDK, SDK, JDK nya besar, jadi kalau kalian mau, kalian bisa kirim ke IG aku, nanti aku bantu buildin. Dan mungkin nanti kalau banyak yang game, kita bisa bikin kayak review game buatan orang lain gitu. Mungkin ya. Oke, sepertinya sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.